Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di Bincang hari ini. Masih bersama Dr. Santoso yang merupakan sekretaris dari Komisi Penanggulangan AIDS Banten. Membahas mengenai menuju Banten bebas AIDS. Kalau di segmen 1 tadi kita udah ngobrol banyak ya Pak ya tentang bagaimana langkah konkret yang memang ini dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS ya. Selanjutnya nih Pak, ini bagaimana sinergitas antara KPA bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan juga pihak-pihak lainnya nih Pak dalam membantu menanggulangi adanya HIV AIDS di Banten? Ya, kalau kita bicara sinergitas tentunya harus dimulai dengan advokasi, pemahaman dulu ya, pengetahuan dan pemahaman, membagi itu dulu. Kemudian kalau mereka sudah paham, kita harapkan mereka bisa berbuat apapun yang bisa mereka lakukan masing-masing. Misalnya OPD itu tergantung dari tupoksinya ya, tidak harus seperti Dinas Kesehatan, tapi dia bisa melakukan hal-hal yang mungkin nggak bisa dilakukan oleh Dinas Kesehatan di lingkungan kerjanya misalnya gitu. Nah itu yang kita coba untuk terus tingkatkan pengetahuan dan pemahaman itu. Dan namanya pengetahuan dan pemahaman memang harus dilakukan terus-menerus ya. Karena nggak cukup satu kali, mungkin orang belum paham sekali, kemudian kita datang lagi, kita bicara lagi. Mungkin sudah mulai ngerti, orangnya sudah berpindah tempat misalnya gitu ya, itu juga sering terjadi tuh. Jadi kita harus mulai lagi dengan orang yang baru misalnya gitu ya. Jadi sebetulnya kalau ini bisa merupakan suatu gerakan yang masif ya, dari atas sampai bawah, mungkin ini akan lebih cepat usaha ini. Makanya dalam prinsip penanggulangan HIV itu, kepemimpinan itu merupakan ujung tombak. Kepemimpinan itu bukan berarti pemimpinan daerah aja atau pemimpinan kantor atau OPD terkait ya, tetapi juga sampai ke bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri untuk menghindari perilaku beresiko. Karena semua orang pasti punya resiko yang sama kalau dia melakukan perilaku beresiko. Misalnya berganti-ganti pasangan, dia melakukan hubungan yang tidak normal, homoseksual dan sebagainya, tentunya resiko itu makin meningkat. Jadi memang secara payung hukum sejak tahun 2022 itu keluar PMK ya dari Menteri Kesehatan nomor 23 yang menggabungkan penanggulangan HIV dengan penanggulangan IMS. Karena IMS itu bisa jadi pintu masuk buat penularan HIV. Atau boleh dikatakan setiap kasus infeksi menular seksual itu risikonya meningkat 5-6 kali untuk dia menderita juga HIV. Makanya semua kasus IMS biasanya kita screening, kita tapis apakah orang ini juga menderita HIV, atau sebaliknya orang HIV kita tapis juga untuk IMS. Jadi ini sudah menjadi kolaborasi program. Jadi dari payung hukum itu sudah sampai di bawah, sudah seperti itu dilakukan. Cuma yang kita perlu tingkatkan adalah bagaimana kesadaran ini semakin lama makin masif, makin meluas dan makin dipahami. Ya, kalau sudah seperti itu, komisi bisa kita bubarkan gitu ya, karena semua orang sudah paham ya begitu. Ini digabungkan karena kan banyak orang yang belum tahu. Paham. Akhirnya ini perlu banget untuk diedukasi secara gencar. Kemudian Pak, ini kan tadi juga Bapak di segmen sebelumnya menyampaikan di tiap-tiap kabupaten kota dan juga wilayah yang ada di Provinsi Banten sudah ada pihak-pihak yang memang membantu ya untuk mengatasi ataupun ibaratnya mendampingi lah para penderita HIV dan juga AIDS. Kalau untuk pengobatannya Pak, di Banten sendiri, apakah ini dapat mudah diakses atau ternyata masih kesulitan? Jadi gini, kalau menurut aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, pengadaan reagen maupun obat-obat yang diperlukan itu disediakan oleh pemerintah pusat. Jadi setiap bulan kita akan menerima kiriman obat-obatan untuk HIV yang kita sebut sebagai ARV, antiretroviral virus atau terapi, itu kita mendapatkan dari pusat. Nah, cuma memang beberapa waktu seringkali juga misalnya terlambat atau pengadaannya sedang kosong, itu bisa sering terjadi juga seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya kita harus berpikir ya di layanan itu, kita tidak memberikan obat dalam jangka waktu yang cukup panjang, tapi cukup seminggu aja, karena obat yang lain juga kita bagikan pada yang lain gitu. Jadi seminggu aja dulu karena obatnya lagi sedikit gitu, sehingga kita bagi seminggu, atau kadang-kadang kita pinjam dari kabupaten lain dulu gitu ya, seperti itulah. Jadi memang kalau saya pikir memang HIV ini memang satu kondisi yang memang harus kita jadi tanggung jawab kita bersama dari pusat sampai daerah. Jadi pemerintah pusat juga harusnya komit ya
Artinya kalau memang dia aturannya seperti itu, ya dia harus nyediakan dong. Jangan sampai daerah teriak-teriak kekurangan obat, misalnya kekurangan reagen dan sebagainya. Itu yang terjadi. Baik, jadi memang harus ada sinergitas yang memang dari pemerintahan pusat nih Pak ya, berkenaan dengan adanya obat untuk tadi mengatasi dan juga diberikan kepada para penderita HIV dan juga AIDS. Nah kemudian nih Pak ya, ini kan di masyarakat juga kita, meskipun ini sudah gencar adanya sosialisasi, tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa pada dasarnya nih Pak, masyarakat ini masih punya stigma yang buruk dan juga bahkan ini diskriminasi kepada penderita HIV dan AIDS. Ini bagaimana Pak cara untuk mengedukasi para masyarakat? Jadi gini, kalau kita lihat tujuan penghapusan HIV/AIDS yang tahun 2030 itu, atau yang kita sebut sebagai triple eliminasi, itu syaratnya kan 3. Yang pertama, tidak ada kasus baru. Yang kedua, tidak ada kematian terkait dengan AIDS, karena HIV ini akan berjalan lama, sampai akhirnya dia masuk pada stadium AIDS. Nah, stadium AIDS ini yang makin parah kondisinya dan mengancam jiwa gitu. Nah, kemudian yang ketiga, menghapuskan stigma diskriminasi. Dari ketiga tujuan ini, yang utama menurut saya adalah menghilangkan stigma diskriminasi. Karena kalau stigma diskriminasi hilang, orang secara sukarela akan datang sendiri, mencari layanan, mencari tes, mencari pengobatan. Nggak usah dijangkau lagi, nggak usah didampingi lagi, nggak usah dicari-cari lagi. Mereka sudah atas kesadaran sendiri, oh saya punya risiko, saya mau tes, saya mau berobat. Mungkin itu yang harusnya kita lakukan. Pertama adalah bagaimana kita menghilangkan stigma diskriminasi melalui berbagai macam sosialisasi dan pendidikan. Nah, kalau saya berpikir kita harus lebih hulu lagi berjalannya. Ibaratnya musim banjir ya, kalau misalnya terjadi banjir, yang kita perbaiki adalah hutan-hutannya di sana di hulu. Nah, ini yang kita lakukan. Yang maksud saya yang kita lakukan itu adalah bagaimana kita bisa menekankan pada masyarakat, bagaimana kita meningkatkan sistem pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, dimulai dari unit terkecil dari masyarakat, yaitu keluarga. Ya, jadi anak dari usia yang masih kecil, bahkan dalam kandungan itu sudah diajarin bagaimana kesehatan reproduksi dan bagaimana kesehatan seksual. Contoh yang nyata, kalau misalnya anak ini masih bayi, kemudian dia buang kotoran, seorang orang tuanya harus minta izin dulu pada anaknya untuk membersihkan. Nah, aku minta izin ya mau membersihkan, karena ini kotor, kita harus bersihkan. Nah, itu sekalian untuk membangun bonding yang baik antara orang tua dan anak. Karena ini nanti dengan seperti itu terus, nanti makin gede, hubungan orang tua dan anak ini menjadi lebih mudah. Kalau terjadi sesuatu, anak akan bisa bercerita secara lebih terbuka pada orang tuanya. Tapi kalau orang tua dan anak tidak pernah membangun bonding, pada saat ada masalah, orang tua akan sulit untuk bicara dengan anaknya. Nah, itu yang mungkin kita coba tingkatkan pemahaman masyarakat bahwa pendidikan itu bukan sekolah tanggung jawabnya, tapi keluarga yang punya tanggung jawab. Sekolah itu hanya membantu sebetulnya. Jadi kalau memang sudah dilakukan di rumah, sekolah itu tinggal menambah sedikit gitulah istilahnya. Karena dalam agama Islam, pendidikan seks dini itu ada. Jadi misalnya pada waktu kecil dia kita ajarin bagaimana membersihkan, toilet training, kemudian cara berpakaian yang baik, laki dengan baju yang dipakai oleh laki, perempuan dengan baju perempuan. Cara-cara Islami yang kita ajarkan, mungkin kalau sudah besar dipisahkan kamarnya, mau masuk ke kamar orang tuanya harus ketok dulu, minta izin dan sebagainya. Nah, itu yang kita ingatkan lagi pada masyarakat. Yang saya lihat masyarakat sudah tidak lagi melakukan itu. Nah, itu yang salahnya di situ. Makanya kita coba ingatkan lagi bahwa pendidikan ini adalah tanggung jawab orang tua. Sekolah hanya membantu, memfasilitasi. Bukan sebaliknya ya, Pak? Bukan sebaliknya. Ya. Ini kan malah beberapa orang, ya sudahlah biar di sekolah saja, aja, dididiknya, orang tuanya biar bekerja saja, fokus bekerja. Padahal ini untuk bisa kita membuat Banten bebas AIDS ya, ini khususnya, bukan hanya tugas dari KPA, kemudian juga pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, tapi yang paling penting adalah bagaimana dari keluarga. Karena keluarga merupakan ibaratnya hulu ya Pak ya. Kalau semisal memang berangkat dari keluarga yang komunikasinya baik ya, ini juga berkenaan pada kesehatan juga ya Pak ya. Ini akan baik juga kesananya. Kemudian nih Pak ya, kalau kita tadi bahas tentang diskriminasi kepada penderita dari HIV dan juga AIDS, selanjutnya ini apakah ada pendampingan psikologis yang memang diberikan oleh pemerintahan dan juga KPA kepada penderita HIV dan AIDS nih Pak di Banten? Jadi dalam sistem penanganan penderita HIV/AIDS, dalam semua klinik yang kita bangun baik di rumah sakit maupun di puskesmas, itu ada namanya kegiatan yang kita sebut kegiatan konseling.
Dalam konseling itu pasien kita bimbing untuk mengetahui resiko-resiko dia, kemudian apa yang harus dilakukan kalau dia ternyata hasil tesnya positif atau bahkan negatif. Kemudian nanti kalau ada kesulitan, siapa yang harus dihubungi, bagaimana cara mengatasinya dan sebagainya. Itu konseling itu untuk membuka sebetulnya wawasan dari penderita dan siap menerima apapun yang hasil tes yang terjadi. Karena seorang yang hasil tesnya itu positif bukan berakhir hidupnya pada saat itu. Masih banyak lagi harapan yang bisa dilakukan kalau dia mau berobat secara teratur. Nah, masalahnya kan sekarang terkendala oleh obat yang harus diminum setiap hari itu. Nah, ini banyak orang yang kemudian bosan atau mencoba dengan cara-cara lain atau mungkin tergiur oleh iklan-iklan yang tidak bertanggung jawab, yang bisa menyembuhkan dan sebagainya. Dia kemudian menghentikan pengobatan itu. Karena itu kalau dia berhenti, itu resikonya mungkin dia kemudian jadi resisten terhadap obat itu. Nah, obat yang disediakan oleh pemerintah satu paket per orang kurang lebih sekitar 400-450 ribu. Nah, kalau bisa kita bayangkan untuk hidupnya dia seumur hidup, berapa biaya yang harus disiapkan. Nah, kalau itu tidak dilakukan dengan baik, dia bisa timbul resistensi dan dia harus masuk ke kombinasi kedua, di mana kombinasi keduanya sebagian yang disediakan pemerintah, sebagian harus beli sendiri, sehingga lebih mahal lagi. Kemudian kalau ini terjadi lagi resistensi, dia masuk lagi ke kombinasi ketiga, di mana semuanya dia harus tanggung sendiri. Dan kalau udah itu, udah nggak ada lagi obat, karena obat kita cuma hanya 5 atau 6 macam pilihannya, kombinasi dari obat-obat itu aja. Jadi memang sangat berbahaya kalau orang udah minum, kemudian berhenti, atau yang kita sebut loss follow up itu. Jadi harus terus berkelanjutan ya Pak? Berkelanjutan. Makanya kita butuh support, dukungan baik oleh pasangan, keluarga, untuk selalu mengingatkan minum obat, selalu jaga perilaku, PHBS dijalankan, hidup sehat mau dijalankan dan sebagainya. Itu perlu sekali. Makanya kita perlu dukungan dari semua pihak, terutama orang-orang dekat dengan penderitanya ini untuk juga membuka. Dan ini jadi masalah juga karena biasanya orang terinfeksi HIV itu untuk buka status pada pasangan atau pada keluarga itu juga masih ada kendala lagi. Ya, merasa itu ada Iya, betul, ada kendala lagi. Bagaimana saya bisa menerangkan? Kemudian kalau keluarga tanya saya dapat dari mana dan sebagainya, itu kan panjang itu. Makanya perlu konseling. Makanya konseling itu memang harus terus-menerus. Setiap kali dia kontrol, ambil obat, dikonseling lagi. Kontrol, ambil obat, konseling lagi. Terus sampai akhirnya pemahamannya betul-betul dia paham. Sehingga tidak lagi ada kesalahan cara berpikir atau cara bertindaknya. Seperti itu yang kita harapkan. Makanya tugas itu makin lama makin berat. Karena saya bilang pasien lama harus ditangani, sementara yang baru juga masih muncul. Dan sementara ini data yang ada di Dinas Kesehatan, periode Januari sampai Oktober tahun ini, 10 bulan, itu sudah tercatat 2.100 penderita baru ditemukan di Banten, di 8 kabupaten kota. Berarti rata-rata sekitar 210 orang sebulan. Padahal kita yang harus kita tuju tidak ada kasus baru kan. Bayangkan masih jauh sekali kita. Betul. Nah, ini yang memprihatinkan. Belum lagi kalau ini kemudian mengenai ibu dan kemudian ibunya nggak tahu, kemudian melahirkan anak yang positif. Nah, ini juga anak ini juga sekitar 100 sekian lah gitu di Banten. Jadi anak-anak juga ada ya? Banyak yang terkena, ibunya nggak paham, kemudian tertular dan sebagainya. Padahal kalau ibunya tahu, kita bisa melakukan pencegahan sampai si anak itu tidak bisa menderita meskipun ibunya positif. Kita obatin, kemudian kita pakai cara-cara, misalnya cara melahirkan sesar misalnya, sehingga menghindari dia menghirup cairan tubuh ibunya dan sebagainya, tidak memberikan ASI ibunya dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian bisa menghindari dia dari kemungkinan tertular. Oke, baik. Ya. Baik Pak, wah ini ngobrolin tentang HIV dan juga AIDS, dan ini juga ada edukasi penting sekali ya, yang tadi kita perbincangkan pemirsa. Dan kita akan break sejenak lagi Bapak, kita akan kembali sesaat lagi, tentunya pemirsa tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.